Halo para kultivator. Di video kali ini kita bakal bahas siapa sebenarnya Yuan Tiangang dan seberapa besar pengaruhnya terhadap dunia bulian Ren. Sebelum lanjut, siapin dulu camilan kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Aktifin juga lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan info seru lainnya. Oke, let's go. Yuan Tiangang lahir pada masa dinasti Tang. Ia punya bakat luar biasa dalam feng shui, astrologi, dan ramalan takdir. Ia dikenal sebagai peramal jenius, mampu membaca langit dan meramalkan kejadian besar, bahkan bisa memprediksi perang dan nasib seseorang hanya dari bintang dan arus energi. Keahlian feng shui-nya sangat mendalam, sering digunakan untuk menentukan lokasi strategis dalam pembangunan kerajaan dan medan pertempuran. Karena kehebatannya, dia dihormati oleh Kaisar Taizong. Yuan Tiangang pun diangkat sebagai penasehat negara dan menjadi tokoh penting di balik keputusan besar dinasti Tang. Awal pertemuan dengan Li Chunfeng. Sebenarnya, asal mula pertemuan Yuan Tiangang dan Li Chunfeng masih belum jelas. Dalam movie-nya, dijelaskan lewat perdebatan dua anggota Buliang Ren generasi ketiga, Zhang Jianzi dan Lu Da. Satu bilang mereka bertemu di pemandian umum, yang satu lagi bilang mereka bertemu di biara perempuan dan langsung berkelahi saat pandangan pertama. Kerja bagus. Terlepas mana yang benar atau salah. Tapi satu hal yang pasti, mereka akhirnya jadi sahabat karib. Dia adalah satu-satunya sahabatku. Phil Kea. Berjuang bersama. Setelah kepergiannya, Yuan dilanda kesedihan yang dalam. Ia merenungi nasib, takdir, dan arti dari perjuangan mereka. Terselip juga rasa bersalah karena tak mampu menyelamatkan sahabatnya. Sebelumnya, mereka sempat berbeda pandangan, dan itu menghantui Yuan hingga akhir hayatnya. Namun, kematian Chunfeng justru menjadi titik balik. Yuan memutuskan untuk melanjutkan perjuangan demi menghormati pengorbanan sahabatnya itu. Awal dari jalan yang berliku. Percaya, tindakan kejam kadang dibutuhkan demi kestabilan dunia. Kesetiaannya pada dinasti Tang tak pernah luntur. Dia bercita-cita mengembalikan kejayaan kekaisaran Tang. Yuan melihat harapan dalam diri Li Xingyun, keturunan terakhir keluarga kerajaan Tang. Dia mendorong Xingyun untuk bangkit sebagai pemimpin. Mengajarinya segalanya, bela diri, sikap, pengendalian, dan strategi. Bahkan bagaimana cara menjadi seorang kaisar. Namun Xingyun menolak takdir itu. Penolakan itulah yang akan menimbulkan ketegangan di antara keduanya. Akhir dari Buliang Shui. Setelah mengetahui ramalan tentang dirinya, Yuan pun mencari Xingyun untuk memberikan pelajaran terakhir, khusus untuk muridnya itu. Pertemuan mereka diawali dengan kericuhan yang memanipulasi, menarik semua orang masuk ke dalam rencananya. Hingga akhirnya, Xingyun mengajaknya masuk ke dalam sebuah ruangan untuk bermaksud mengakhiri semua rencana Yuan.
Yuan sengaja memprovokasi Xingyun untuk melihat seberapa jauh perkembangan muridnya. Dan akhirnya, ia memilih mati di tangan Xingyun. Sebuah tindakan yang kemudian menyebabkan bencana besar bagi Xingyun. Ini adalah momen paling menyedihkan bagi gua. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Yuan bersujud, menyebut satu persatu nama kaisar dinasti Tang, lalu berkata, "Aku udah melakukan yang terbaik." Yuan pun memilih terkubur bersama semua harta dinasti Tang. 而今盛世终于得以，元兄，请。 早也相迎，晚也相夜归。 Atur yang disiapkan. Saat kematiannya, Yuan akhirnya mengungkapkan semua rencananya pada Xingyun. Dia dan Chun Feng meramalkan bahwa Xingyun akan membawa kedamaian pada dunia, tapi tidak akan. Di mana tidak ada lagi pengkhianatan, perang, atau ketidakpastian. Ia bukan pahlawan, bukan juga penjahat, tapi seseorang yang percaya bahwa takdir hanya bisa diubah dengan kekuatan dan pengorbanan. Dia memikul dosa dunia demi masa depan, bahkan jika itu membuatnya dibenci dan kesepian. Semua yang ia lakukan untuk generasi selanjutnya, terutama Xingyun. Lalu, bagaimana nasib Xingyun ke depan? Akankah ia menjadi kaisar? Atau tidak? Donghua ini sudah masuk musim ke-7. Kita akan bahas hal menarik lainnya di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, biar makin banyak yang tahu. Kalau ada yang mau dikoreksi, tulis aja di kolom komentar, oke? Terima kasih sudah menonton. Salam Cultivate.